Halo semua, gimana nih keadaan masa online learning pada saat ini? Kayaknya banyak banget ya tantangan yang dihadapi kita masing-masing pribadi. Entah itu device yang kurang mendukung, atau jangan-jangan penyimpanan kita yang selalu full gara-gara banyak banget tugas yang kita simpan. Nah, kami punya solusinya. Solusinya adalah dengan aplikasi yang bernama OneDrive. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan satu aplikasi ini yang bernama OneDrive. Aplikasi ini dapat menyimpan file-file teman-teman semua. Nah, bingung kan bagaimana cara penggunaannya? Tenang saja, kami akan membantu teman-teman semua untuk menggunakan aplikasi OneDrive ini. Caranya kita simak yuk, ini dia. Untuk membuat akun Office 365, kalian harus browsing ke Create Account Office 365. Ya, kemudian pilih Sign in or Create your account. Kemudian pilih Create a Microsoft account. Kemudian get a new email address. Lalu di situ kalian dapat membuat nama email seikhlas-ikhlasnya. Dan membuat juga password yang tentunya seikhlas kalian. Oke, ini kita agak lama menunggunya karena jaringan saya kurang mendukung, tapi jangan khawatir, dia bukan kang ghosting, jadi tenang, dia akan muncul kok. Oke, udah muncul ini. Kalian harus menyusun puzzle-nya untuk membuktikan bahwa kalian ini adalah manusia bukan robot. Ya. Setelah itu kalian akan langsung masuk ke tampilan Microsoft account kalian. Ya, seperti inilah tampilannya. Oke, pilih icon titik-titik banyak itu di atas. Kemudian kita lihat ada banyak aplikasi yang terlihat. Nah, kita akses OneDrive ya, karena yang mau kita bicarakan saat ini adalah OneDrive. Ya, klik Start, Next, Let's get started. Ya, seperti inilah tampilan OneDrive-nya. Di sini ada upload files dan folder. Di sini saya akan mengupload sebuah file. Nah, lalu akan muncul tampilan penyimpanan laptop kalian, lalu pilihlah salah satu file. Setelah itu langsung upload dan filenya akan terupload secara otomatis ke OneDrive kalian. Kemudian pada menu new kita dapat membuat folder. Oleh karena itu saya akan membuat sebuah folder baru. Folder yang saya beri nama percobaan. Nah, di folder tersebut ada berbagai aplikasi yang dapat kita akses juga. Nah, di folder percobaan ini kita akan mencoba berbagai aplikasi yang ada. Nah, kita juga dapat lihat bahwa di sini ada berbagai menu, yaitu share, move to, copy, rename, create album, dan sebagainya yang dapat kita explore lebih lanjut. Yang pertama kita akan mencoba membuat Word document. Nah, ini adalah Word yang dapat dilakukan secara online. Nah, ini hampir mirip dengan Word secara offline, menu-menunya. Yaps. Akan tetapi keunggulannya yaitu di Word online ini segala sesuatu dapat tersimpan secara otomatis. Yaps. Secara otomatis, dan juga bagaimana salah satu slogan makhluk sosial yaitu sharing is caring, maka OneDrive melalui Word Online juga membantu kita untuk melakukan praktik ini, yaitu dengan membuat pilihan share sehingga kita dapat berbagi file kita dengan orang lain untuk dilihat bersama ataupun dikerjakan secara bersama-sama. Nah, lihat, dia tersimpan secara otomatis di folder percobaannya. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti namanya. Mengganti nama Word-nya menjadi percobaan 1. Nah, di sini tidak dapat disimpan karena tidak dapat dirubah namanya, tidak dapat di-rename karena dokumennya ini masih terbuka. Oleh karena itu kita ganti saja dari dokumennya langsung ya, mengganti namanya. Ya, sudah ter-save secara otomatis. Nah, jadi apapun yang kita ketik langsung ter-save secara otomatis. Ya, saya coba close. Kemudian saya akan rename dari file luar, apakah bisa atau tidak.
Ya, ternyata bisa ya. Jadi kalau filenya itu harus, kalau mau rename dari luar itu harus filenya itu sedang dalam posisi tertutup. Ya, tidak terakses. Oke, kemudian kita coba file Excel. Ya, Excel, kita membuat Excel dari OneDrive. Nah, tampilannya sama seperti Excel yang offline. Nah, seperti Word online, keuntungannya itu juga sama, yaitu dapat share dengan siapapun, dengan teman-teman, dapat diedit bersama, kemudian tersimpan juga secara otomatis. Nah, kita berikan nama juga ya, percobaan Excel. Ya, langsung tersimpan secara otomatis. Nah, dan ini langsung juga tersimpan secara otomatis di folder kita, di folder percobaan itu. Kemudian kita buat PowerPoint. Nah, kita lihat. Nah, itu dia. Filenya juga langsung tersimpan secara otomatis di foldernya, di folder percobaan tadi. Kemudian kita coba lagi OneNote. Nah, OneNote ini adalah aplikasi, ya, masih loading. Nah, jadi OneNote ini, teman-teman, OneNote ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat catatan secara digital. Ya, jadi kalau kita malas mencatat di kertas, kita dapat mencatat secara online di OneNote, dan tentunya catatan di OneNote ini lebih rapi ya, teman-teman. Ya. Nah, inilah tampilan OneNote. Klik Go It. Yap, seperti ini tampilannya. Di sini ada Add Section dan Add Page. Nah, Add Section ini adalah judul-judul besar dari notes kita. Misalnya catatan harian kita, misalnya kita membuat percobaan OneNote judulnya. Nah, di situ kita bisa mencatat apapun di Add Page-nya. Nah, di situ kita juga lihat ada tanggal-tanggalnya itu dapat tertulis secara otomatis juga. Oleh karena itu tidak perlu lagi kita membuat tanggal secara manual. Oke, bisa add page sesuka kalian, seikhlas-ikhlasnya. Kemudian kita juga dapat membuat add section. Ya, sectionnya ini juga dapat ditambahkan seikhlas-ikhlasnya. Oke, oleh karena itu catatan teman-teman pastinya akan lebih rapi dengan adanya OneNote ini. Oke, ada banyak menu-menu yang dapat teman-teman explore lebih lanjut secara sendiri nantinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat form survey. Nah, jadi di Microsoft juga menyediakan form survey. Jadi tidak hanya Google saja ya, kita dapat membuat melalui Microsoft. Pertama kita membuat judulnya. Judul dapat dibuat seikhlas-ikhlasnya. Kemudian dapat juga menambahkan deskripsi seikhlas-ikhlasnya juga. Nah, kemudian pilih Add New untuk memilih berbagai jenis bentuk data yang ingin kita buat. Nah, di sini saya pilih teks. Setelah itu saya aktifkan required-nya. Nah, setelah itu pilih yang add lagi untuk membuat jenis ya question yang lain. Nah, di sini saya pilih yang choice. Nah, di situ di choice kita dapat membuat option-optionnya, bahkan bisa menambahkan option. Oke, tambah sesuka-sukanya, seikhlas-ikhlasnya. Dapat juga kita mengaktifkan required. Nah, required ini untuk membuat partisipan itu harus mengisinya. Jadi
Jika diberikan required, maka ada tanda bintang dan itu tidak bisa dilewatkan. Si peserta harus mengisinya. Seperti itu. Jadi seperti pertanyaan yang wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa disubmit. Nah, setelah itu kita dapat share dengan buka send, kemudian copy link. Nah, di sini saya akan mencoba mengaksesnya, mencoba mengisi ya. Saya paste. Nah, muncul formnya, saya coba isi ya, dan submit ya, seperti itu. Kemudian langsung muncul deh responnya. Jadi teman-teman bisa melihat respon setiap orang yang mengisinya. Ada nama dan respon yang diberikan. Oke. Nah, hasilnya pun dapat dicetak ya, dapat dibuka juga melalui Excel. Dapat di print juga kalau melalui Excel. Nah, di sini ya kita akan melihat ada menu share. Nah, jadi kita juga dapat membagikan folder kita ya, dapat kepada specific people atau anyone with link. Nah, tinggal kita ubah saja sesuka kita. Nah, kalau anyone with link langsung saja kita copy linknya, kemudian langsung share. Tapi kalau teman-teman tidak mau hanya specific people, maka teman-teman wajib melampirkan mengetik email dari si penerima. Oke. Nah, di sini bukan hanya satu saja penerima, tapi bisa lebih dari satu. Oke. Klik send. Nah, nanti langsung masuk ke email penerima. Nah, jika teman-teman tidak menginginkan penerima untuk mengedit, maka teman-teman menonaktifkan menu allow-nya. Jadi penerima hanya dapat melihatnya saja, tidak bisa mengedit file yang kita share itu. Nah, teman-teman semua, bagaimana nih penggunaan aplikasi OneDrive-nya? Mudah dan sangat efisien sekali kan? So, buat teman-teman, gak usah takut lagi nih buat kehabisan memori atau penyimpanannya selalu penuh di device kalian. Sekian ilmu yang dapat kalian berikan. Kiranya ilmu yang dapat kalian berikan bisa berguna ya bagi teman-teman semua. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video kami ini. See you, dan God bless you. Bye!